Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 2 mata kuliah pengauditan 1 yang diampu oleh Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Baiklah, kami akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu proses audit. Baiklah, ada 5 indikator yang akan dibahas dalam materi proses audit. Yang pertama, tujuan audit laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab auditor dan manajemen. Yang ketiga, asersi manajemen. Yang keempat, tujuan audit terkait transaksi. Dan yang terakhir, tujuan audit terkait saldo. Baiklah, saya Ella Febrianti akan menjelaskan tentang tujuan audit laporan keuangan. Tujuan audit laporan keuangan yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum, dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercantum pada opini audit. Opini audit laporan keuangan. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Artinya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kondisi yang harus dipenuhi untuk standar unqualified yaitu 1. Laporan keuangan harus lengkap. 2. Ketiga standar umum dalam standar auditing dipenuhi. 3. Ketiga standar pelaksanaan dipenuhi. 4. Laporan keuangan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Artinya, laporan keuangan dapat diandalkan tetapi masih ada beberapa masalah atau pos yang dikecualikan agar tidak salah paham. Agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus, yang pertama, menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Yang kedua, mencantumkan juga bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke penjelasan di dalam paragraf pendapat. Ketiga, berisi kata kecuali atau pengecualian dalam satu frasa. Pendapat wajar dengan pengecualian ini dinyatakan bila mana. Yang pertama, ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit. Yang kedua, laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berdampak material. 3. Tidak wajar atau adversat. Artinya, laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Bila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, auditor harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya, yaitu pertama, semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar. Yang kedua, dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas jika secara praktis untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Artinya, laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. Laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab auditor dan manajemen. Yang pertama, tanggung jawab auditor. Berdasarkan PSA 1, SA 110, auditor mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Yang pertama, independensi auditor. Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, netral karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Yang kedua, keyakinan memadai. Pertama, auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material. Yang kedua, suatu audit tidak memberikan jaminan atas akurasi laporan keuangan. Yang ketiga yaitu pendeteksian error atau fraud.
Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat kekeliruan maupun karena kecurangan. Yang keempat, pendeteksian Illegal Claims Act. Illegal Claims Act merupakan tindakan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi Illegal Acts yaitu penentuan apakah suatu tindakan klien atau dipandang sebagai pelanggaran hukum. Biasanya hal tersebut berada di luar kompetensi profesional auditor. Kedua, auditor harus mendeteksi dan melaporkan salah saji akibat tindakan melanggar hukum yang berdampak langsung dan material terhadap jumlah-jumlah dalam laporan keuangan. Tanggung jawab terhadap masalah going concern, yaitu kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelayanan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas dengan cara yang A. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan pengumpulan bukti audit. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian, maka memperoleh informasi mengenai rencana manajemen, menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan. Mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas. Tanggung jawab manajemen. Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, membangun dan memelihara pengendalian intern, serta melaksanakan kewajiban mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi yang konsisten dalam laporan keuangan. Selanjutnya, asersi manajemen. Asersi manajemen merupakan pernyataan manajemen yang terkandung atau dituangkan di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan manajemen tersebut dapat bersifat implisit atau tersirat maupun bersifat eksplisit atau tersurat. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di GAAP atau PSAK. Karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Asersi manajemen terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, asersi transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Yang kedua, asersi saldo akun pada akhir periode. Dan yang terakhir, asersi penyajian dan pengungkapan. Mari kita bahas asersi transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Asersi tentang transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit dibagi menjadi 5 komponen, yaitu yang pertama, akurensi atau keterjadian merupakan asersi tentang transaksi dan peristiwa yang dicatat dalam laporan keuangan adalah benar-benar terjadi dalam periode akuntansi dan bersangkutan dengan entitas tersebut. Contohnya, manajemen menegaskan bahwa transaksi penjualan yang dicatat merupakan pertukaran barang atau jasa yang benar-benar terjadi antara perusahaan dengan customer. Dan yang kedua, completeness atau kelengkapan merupakan asersi terkait semua transaksi dan peristiwa yang harus dicatat dalam laporan keuangan telah dicatat seharusnya. Contohnya, manajemen menegaskan bahwa semua penjualan barang atau jasa telah dicatat dan dimasukkan dalam laporan keuangan. 3. Asersi keakuratan merupakan asersi tentang jumlah dan data lain yang bersangkutan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dicatat dengan benar. Contoh, transaksi penjualan dicatat pada harga yang benar dan dihitung perkalian harga dan kuantitas dengan tepat. Yang keempat, klasifikasi merupakan asersi tentang transaksi dan peristiwa yang telah terjadi dicatat dalam akun yang tepat. Contohnya, penjualan secara kredit dicatat dalam piutang, bukan di dalam kas. Dan yang terakhir, cut-off, merupakan asersi tentang transaksi dan peristiwa telah dicatat pada periode akuntansi yang benar. Contohnya, penjualan pada bulan Desember telah diselesaikan dan dicatat pada bulan Desember tanpa melewati periode akuntansi. Yang kedua, asersi saldo akun pada akhir periode.
Asersi tentang saldo akhir periode dibagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama, eksistensi, merupakan asersi tentang aset kewajiban dan kepentingan ekuitas yang dicantumkan dalam neraca memang benar-benar ada pada tanggal neraca. Contoh, manajemen menyatakan bahwa persediaan barang dagang yang dicatat dalam neraca memang ada sesuai dengan jumlah yang dicatat. Yang kedua, kelengkapan, merupakan asersi yang menyatakan apakah semua aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang harus dicatat telah dicatat seluruhnya. Contoh, manajemen menegaskan bahwa wesel bayar di neraca mencakup semua kewajiban entitas. Yang ketiga, penilaian dan alokasi, merupakan asersi yang menyatakan apakah aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan dalam jumlah yang tepat dan setiap hasil penyesuaian penilaian dicatat dengan tepat. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban, merupakan asersi yang menyatakan apakah aset merupakan hak entitas dan kewajiban merupakan kewajiban entitas tersebut. Asersi manajemen yang ketiga merupakan asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, keterjadian serta hak dan kewajiban, merupakan asersi yang menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa yang diungkapkan telah terjadi serta merupakan hak dan kewajiban entitas tersebut. Yang kedua, merupakan asersi yang menyatakan bahwa semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan sudah dicantumkan dalam laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, accuracy and valuation atau keakuratan dan penilaian, merupakan asersi yang berisi tentang informasi keuangan dan informasi lain telah diungkapkan secara tepat dan pada jumlah yang tepat. Contoh, pengungkapan manajemen atas suatu jumlah kewajiban pensiun yang belum didanai dan asumsi yang mendasari jumlah tersebut. Yang keempat, klasifikasi dan dapat dipahami, merupakan asersi yang menyatakan bahwa jumlah-jumlah telah diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan, serta apakah uraian saldo dan pengungkapan yang berkaitan dapat dipahami dan dinyatakan dengan jelas. Contohnya, manajemen menegaskan klasifikasi persediaan sebagai barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku sudah tepat, dan pengungkapan metode yang digunakan untuk menilai persediaan dapat dipahami. Tujuan audit terkait transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten, yang disyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga, dan memutuskan bukti audit yang tepat dan harus dikumpulkan bagi kelas transaksi sesuai dengan situasi penugasan audit. Yang pertama yaitu kejadian. Transaksi yang dicatat memang ada. Tujuan ini berkenan dengan apakah transaksi yang tercatat benar-benar terjadi. Yang kedua, kelengkapan. Transaksi yang terjadi telah dicatat. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dicatatkan. Yang ketiga, keakuratan. Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Yang keempat yaitu posting dan pengikhtisaran. Transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar. Yang kelima yaitu klasifikasi. Transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Yang keenam yaitu penetapan waktu. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan pandangan auditor atas asersi code of management. Baiklah, kita lanjutkan untuk membahas tujuan audit terkait saldo. Ada dua perbedaan antara tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang pertama yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo diterapkan pada saldo akun seperti piutang usaha dan persediaan, bukan kelas transaksi seperti transaksi penjualan dan transaksi pembelian persediaan. Kedua, ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dibandingkan dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo hampir selalu diterapkan pada saldo akhir dalam akun-akun neraca, seperti piutang usaha, persediaan, dan wesel bayar.
Akan tetapi beberapa tujuan audit berkaitan dengan saldo juga diterapkan pada laporan laba rugi tertentu. Yang pertama yaitu eksistensi. Jumlah yang tercantum memang ada. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan. Yang kedua yaitu kelengkapan. Jumlah yang ada telah dicantumkan. Tujuan ini bersangkutan apakah semua jumlah yang harus tercatat pada suatu akun benar-benar telah dicatat. Yang ketiga, keakuratan. Jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Tujuan keakuratan mengacu pada jumlah yang tercantum secara aritmatika. Sudah benar. Yang keempat, klasifikasi. Jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Klasifikasi melibatkan penentuan apakah pos-pos yang ada dalam daftar klien telah dicantumkan dan dalam akun-akun buku besar yang tepat. Yang kelima, cut off. Transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat dalam menguji cut off atas saldo akun. Tujuan auditor adalah menentukan apakah transaksi telah dicatat dalam saldo akun pada periode yang tepat. Yang keenam, hubungan yang rinci atau detail tie-in. Rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan dengan total saldo akun dan sesuai dengan total buku besar. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan semoga materi yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.